Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihati asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan sirah an-nabawiyah. Kita sudah sampai pada pengasuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pengasuhan ibunda tercinta Aminah, ya. Ketika Halimah sudah mengembalikan Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan Aminah, maka Aminah mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 2 tahun, ya, dari usia beliau 4 tahun sampai 6 tahun. Ketika beliau berusia 6 tahun, sang ibu mengajak kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menziarahi paman-pamannya dan menziarahi kuburan ayahnya yang berada di kota Madinah. Ya, jadi ayahnya Nabi itu dimakamkan di kota Madinah, dan berangkatlah, ya, Aminah bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Abdul Muttalib dan juga beserta budaknya, ya, beserta budaknya. Kemudian setelah selesai, ya, ziarah ke Madinah, bertemu dengan paman-paman Nabi dari Bani Najjar, kurang lebih selama 1 bulan rombongan ini tinggal di kota Madinah. Kemudian kembali menuju ke kota Mekkah. Namun ketika kembali dalam perjalanan menuju kota Mekkah, ya, Aminah dilanda sakit keras, kemudian sampai meninggal dunia, ya, di daerah Abwa namanya. Ini lokasinya terletak sekitar 235 km dari kota Mekkah. Ini sangat jauh, ya, masih jauh sekali. 235 km dari kota Mekkah, masih jauh. Dan akhirnya Aminah pun juga dimakamkan di daerah tersebut, namanya Abwa. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi ujian yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad SAW sejak kecil. Ya, beliau terlahir dalam keadaan yatim, kemudian di usia 6 tahun ibunya meninggal, dan meninggalnya pun juga bukan di Madinah, bukan di kota Mekkah, bukan. Tetapi meninggalnya dalam perjalanan yang dimana tidak ada tetangga, tidak ada saudara-saudara, ya, yang dapat menghiburnya. Hanya ada Abdul Muttalib sebagai kakeknya dan juga budaknya saja. Dalam perjalanan yang begitu panjang, ya, pada saat itu Mekkah dan Madinah, ya. Ini menunjukkan menunjukkan bahwasanya memang Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sudah ditimpa dengan berbagai macam ujian, musibah, cobaan, ya, dan ujian yang terberat yang dialami oleh umat manusia adalah para nabi dan rasul. Dan Nabi SAW juga pernah mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya, cobaan terberat yang dialami oleh manusia itu adalah para nabi dan rasul, kemudian orang-orang soleh, kemudian orang-orang yang semisal dengan mereka, dan orang-orang yang semisal dengan mereka, ya. Jadi beliau lahir dalam keadaan yatim piatu, ya. Jadi maka tidak heran ketika beliau sudah menjadi nabi, ya, Nabi SAW ketika sudah besar, sudah dewasa, ya, beliau sangat sayang sekali kepada anak-anak yatim, ya. Maka beliau mengatakan ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama orang yang menanggung anak yatim seperti ini. Maksudnya saking dekatnya beliau sambil menunjukkan kedua jarinya, ya. Ketika ada seorang sahabat yang mengeluhkan tentang kerasnya hati, ketika ada seorang sahabat yang mengeluhkan tentang tipikalnya mungkin kasar, tabiatnya kasar kepada orang tuh, maka Nabi SAW mengatakan in aradda an yalina qalbak an yalina qalbuka fa'at'imil miskin wa amsah ra'sal yatim. Kalau kamu ingin melunakkan hatimu, ya, maka berilah makan kepada fakir miskin dan usaplah kepala anak yatim. Jadi anak yatim ini butuh perhatian,
Ya, makanya tidak heran ketika ibunda Aminah wafat di Abwa, maka Abdul Muthalib melihat cucunya ini seperti anak sendiri. Abdul Muthalib melihat cucunya ini, ya anaknya Abdullah, ya sangat iba, sangat kasihan. Ya betapa beratnya ujian yang dialami oleh Muhammad SAW ketika kecil. Ya maka kakeknya pun memandang dengan pandangan yang begitu iba, dengan begitu kasihan. Bahkan Abdul Muthalib lebih sayang kepada Muhammad SAW daripada anak-anak yang lainnya, daripada anak-anak kandungnya sendiri. Beliau lebih sayang kepada Muhammad SAW. Ini bisa kita merasa empati ya, kita bayangkan bagaimana dalam perjalanan tengah padang pasir, ya ibunya sendiri meninggal, kemudian dia harus terus melanjutkan perjalanan yang masih panjang, ya tidak ada orang-orang yang dapat menghiburnya, ya. Kemudian setelah ibundanya wafat, maka pengasuhan yang dilakukan oleh pengasuhan yang merawat Nabi kecil ini masih usia 6 tahun ya, beliau masih usia 6 tahun, maka beliau diasuh oleh kakeknya, ya, diasuh oleh kakeknya itu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib merupakan orang yang menemukan air Zam-Zam, ya, yang setelah sekian lama puluhan tahun atau bahkan mungkin ratusan tahun Zam-Zam itu menghilang dari tempatnya. Kemudian Abdul Muthalib dengan mimpinya, ini sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, Abdul Muthalib berhasil dengan mimpinya ya, berhasil menemukan sumur Zam-Zam ini. Sehingga Abdul Muthalib ini memiliki kedudukan yang spesial di tengah-tengah masyarakat Quraisy, dan Abdul Muthalib adalah seorang pemimpin kota Mekah, dan Abdul Muthalib ini adalah pemilik Zam-Zam, dan Abdul Muthalib memiliki singgasana di dekat Ka'bah. Beliau pimpinan kota Mekah ya. Abdul Muthalib memiliki singgasana, kursi ya, yang tinggi, yang besar gitu kan, yang layaknya seorang pemimpin. Suatu ketika Muhammad kecil ini sedang bermain-main layaknya anak-anak ya, kemudian Muhammad kecil ini naik duduk di singgasananya Abdul Muthalib, dan saat itu orang-orang memerintahkan untuk turun, ayo ini miliknya Abdul Muthalib ya, tidak layak untuk dinaiki oleh anak-anak ya. Bahkan anak-anaknya Abdul Muthalib sendiri, anak-anak kandungnya Abdul Muthalib itu tidak ada yang berani untuk duduk di singgasananya Abdul Muthalib. Maka ketika Abdul Muthalib datang melihat cucunya sedang bermain-main di singgasananya, ya maka beliau mengatakan, biarkan Muhammad ya, biarkan Muhammad, sungguh aku yakin kelak dia akan menjadi seorang pemimpin, seorang yang besar. Ya, ini pengasuhan di bawah pengasuhan oleh Abdul Muthalib tidak lama, ini hanya berlangsung selama 2 tahun saja. Ya, bisa dibayangkan ya, ketika beliau lahir dalam keadaan yatim, bapaknya sudah meninggal, kemudian di usia 6 tahun. Usia 6 tahun kan masa-masa anak-anak ya, masih anak-anak sekali. Ya, ibunya meninggal, ya. Dia tidak mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya, kemudian dilanjutkan oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Itu pun juga tidak lama, hanya 2 tahun saja. Sampai usia Nabi SAW usia 8 tahun. Kemudian di usia 8 tahun beliau diasuh oleh Abu Thalib ya, atau saudaranya Abdullah, saudara kandungnya Abdullah, dan Abdul Muthalib menjelang wafatnya mewasiatkan agar supaya Abu Thalib, yaitu saudaranya Abdullah, untuk mengasuh ponakannya. Ya. Karena dari anak-anak yang lain hanya Abu Thalib yang saudara kandung dengan Abdullah, dan ini lebih dekat dengan Muhammad SAW. Ya. Kemudian di bawah pengasuhan Abu Thalib ini adalah paman Nabi yang miskin ya, paman Nabi yang beliau memiliki kedudukan, kehormatan di tengah-tengah masyarakat Quraisy ya.
akan tetapi kondisi beliau secara ekonomi adalah orang miskin, ya. Dan sehingga Nabi SAW di masa mudanya, ya, di masa mudanya di bawah pengasuhan Abu Thalib, beliau membantu pamannya ini, ya, membantu ekonominya dengan cara apa? Dengan cara mengembala kambing, dengan mengembala kambing milik penduduk kota Mekah. Nabi SAW mengatakan, ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Setiap nabi yang Allah utus pasti dia mengembala kambing, ya. Dan para sahabat pun juga pernah bertanya, apakah engkau apakah engkau juga pernah mengembala kambing wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW, na'am, kuntu ar'aha ala qararit ahli Makkah. Ya, dahulu aku pernah mengembalakan kambing milik penduduk Makkah, ya. Dan Nabi SAW sendiri tidak memiliki kambing. Jadi kambingnya itu bukan milik beliau, bukan. Kambingnya bukan milik Abu Thalib, bukan. Kambingnya itu adalah milik penduduk kota Mekah yang digembalakan. Beliau bertugas untuk merawatnya, dan beliau mendapatkan upah dari perawatan tersebut, ya. Kemudian ada sebuah hadis yang menyebutkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengisahkan bahwasanya suatu ketika para sahabat mencari kabath, ya. Kabath itu buah, ya, buah, semacam buah yang untuk diberikan kepada kambing-kambing, entah ini sebagai vitaminnya atau sebagai apa, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, alaikum bil aswad minhu fa innahu atyabuhu. Pilihlah yang berwarna hitam. Jadi pilihlah buah-buah itu yang berwarna hitam, karena itulah yang paling enak rasanya. Ini untuk makanan kambing, ya. Maka para sahabat pun terheran-heran. Kemudian bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau pernah mengembalakan kambing? Karena memang biasanya orang yang mengetahui seluk-beluk tentang tanaman, buah-buahan yang bagus untuk binatang itu orang yang biasa mengembalakan kambing. Maka para sahabat bertanya keheranan, apakah engkau pernah mengembalakan kambing? Kok bisa tahu gitu, ya? Maka Nabi SAW mengatakan, wahal min nabiyyin illa qad ra'aha. Nah, tidaklah setiap nabi kecuali pasti dia pernah mengembalakan kambing, ya. Dan para ulama menyatakan bahwasanya seluruh nabi itu mengembalakan kambing sebelum diutus menjadi nabi ataupun rasul. Ya. Meskipun terkadang ada sebagian nabi yang tumbuh dan besar dari keluarga kaya, namun Allah Subhanahu wa taala tetap mentakdirkan dia menjadi nabi. Seperti Nabi Musa alaihissalam, ya. Kita ketahui bahwasanya Nabi Musa alaihissalam tumbuh dan tumbuh dan besar di istananya Firaun, ya, yang penuh dengan kemewahan, penuh dengan pelayanan dan kekayaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan di masa dewasanya, ya, beliau terusir dari Mesir, kemudian melarikan diri ke negeri Madian. Kemudian di sana bertemu dengan seorang penduduk Madian dan dinikahkan dengan putrinya, putri dari penduduk Madian ini. Kemudian pernikahan tersebut dengan mahar apa? Dengan mahar mengembalakan kambing selama 8 sampai 10 tahun lamanya. Jadi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan atau mentakdirkan nabinya, dalam hal ini Nabi Musa, ya, untuk mengembalakan kambing. Dan para ulama menyimpulkan, ya, bahwasanya seluruh para nabi dan rasul itu sebelum menjadi nabi, sebelum menghadapi umat manusia, sebelum mendakwahkan manusia, Allah Subhanahu wa taala sudah atur jalan kehidupan itu pasti melewati masa-masa mengembala kambing, ya. Dan para ulama rahimahumullah taala
menyebutkan bahwasanya ada beberapa hikmah ya yang bisa kita ambil kenapa para nabi dan rasul semuanya mereka mengembala kambing. Karena apa? Karena yang pertama adalah menanamkan ketawaduan kepada seorang nabi dan rasul ini. Sejak kecil menanamkan tawadu. Ya. Ketika Rasulullah SAW menyatakan dirinya di depan para sahabatnya bahwasanya beliau adalah dulu pernah mengembala kambing, ya. Ini fakta bahwasanya Nabi SAW menyebutkan tentang dirinya, tentang masa kecilnya, ya, pernah mengembala kambing, padahal ya beliau adalah manusia terbaik, padahal beliau adalah seorang rasul yang memiliki level yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau ungkapkan bahwasanya pengalaman dahulu waktu kecil ya pernah mengembala kambing, dan padahal beliau adalah memiliki nasab yang mulia, nasab yang tinggi ya, yang tidak dimiliki oleh bangsa Quraisy yang lain. Beliau nasabnya sangat tinggi ya, memiliki keturunan atau kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil, kenapa para nabi dan rasul dan khususnya dalam hal ini adalah Nabi kita Muhammad SAW mengembala kambing, karena untuk membiasakan diri bermuamalah dengan makhluk yang lemah. Karena kita tahu kambing ini bukan binatang yang kuat. Binatang ini adalah hewan yang lemah, tidak seperti unta, kuda, ya, atau sapi dan semisalnya. Ya. Kemudian yang faedah yang ketiga adalah membiasakan diri untuk bermuamalah dengan berbagai macam jenis dan tipe makhluk. Ya, apalagi dengan jumlah yang banyak ya. Ini bukan 1-2 kambing, bukan belasan kambing, bukan, tapi ini puluhan, mungkin bahkan ratusan. Ya, dan kambing itu bermacam-macam. Ada yang penurut, ada yang pendiam, ada yang kadang iseng sama temannya, mungkin seradak suduk sana dan seterusnya ya. Ini sangat penting ya, karena melatih diri Nabi Muhammad SAW di dalam menghadapi berbagai macam tipikal manusia ketika berdakwah kelak, mengajak manusia kepada Islam. Kemudian faedah yang keempat adalah menumbuhkan sikap mandiri sejak kecil. Ya, sudah kita bahas sebelumnya bahwasanya Nabi SAW itu mengembala kambing milik penduduk Mekah ya, untuk membantu perekonomian Abu Thalib sebagai pamannya ya. Jadi ini melatih tanggung jawab, melatih kemandirian sejak kecil. Jadi Nabi SAW di masa remajanya bukan orang yang bukan orang yang fasilitasnya lengkap, memiliki kekayaan yang banyak dan seterusnya, bukan, tetapi diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani kehidupan yang berat dengan ekonomi yang sulit ya. Dan dengan mengembala kambing ini dapat menumbuhkan sikap mandiri sejak kecil. Ya. Jadi tidak bergantung kepada makhluk, tapi bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mencari rezeki ya. Para ulama menjelaskan mengapa harus kambing ya, karena kambing ini adalah hewan ternak yang paling lemah, paling mudah terpencar dari kawan-kawanannya, dan tidaklah digembalakan dan tidak digembalakan dengan diikat ya. Berbeda dengan misalkan sapi, itu kan diikat ya, sapi atau unta itu kan diikat. Tapi ketika kambing ini digembalakan, ini lepas ya, terpencar ya, apalagi banyak ya. Dan kambing ini, meskipun kambing ini sering berpencar, maka mereka lebih mudah untuk diatur dibandingkan unta dan sapi. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, para ulama menjelaskan bahwasanya hikmah di balik dijadikannya para nabi sebagai penggembala kambing adalah agar tertanam pada diri mereka sikap tawadhu' ya, rendah hati, tidak sombong ya, kemudian menerapkan kemahiran dalam mengelola kambing, di dalam proses pengaturan mereka dengan penuh kasih sayang ya. Jadi secara umum ya, kambing itu jauh dari
kesombongan, jauh dari kebanggaan, jauh dari Nabi SAW pernah mengatakan wal fakhru wal khuyala min ahlil khayli wal ibil. Bangga diri dan sombong itu ada pada pemilik kuda dan unta. Jadi ketika orang naik unta, naik kuda itu ada perasaan dia apa ya? Dia sombong, dia lebih tinggi, dia lebih gagah daripada yang lain atau yang naik unta gitu kan. Ini kan binatang tinggi ya, unta atau kuda itu kan, ini sebuah kebanggaan sehingga menimbulkan kesombongan. Kemudian Nabi mengatakan wal faddadina ahlul wabar was-sakinatu fi ahlil ghanam. Dan para penghuni gurun yang suka berteriak-teriak, ya, serta para penghuni gurun yang suka, maksudnya tadi yang disebut orang yang sombong, orang yang bangga diri adalah para pemilik unta, pemilik kuda, dan para penghuni gurun yang suka berteriak-teriak. Kemudian was-sakinatu fi ahlil ghanam, dan ketenangan ada pada pemilik kambing. Jadi kalau orang kambing kan nggak bisa ditunggangi, ya. Ketika orang mengembala kambing, dia tawadhu, dia sederhana, dia nggak ada sifat sombong, itu nggak ada. Berbeda dengan orang yang mengendarai kuda, ya, atau beternak kuda atau unta, ya, akan tumbuh kesombongan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan nabinya dilatih sejak muda, ya, sejak masih remaja, sifat tawadhu, sifat sabar, sifat jujur ketika mengembalakan kambing. Ketika seseorang mengembalakan kambing 100 ekor, 200 ekor, atau bahkan lebih dari itu, ya, sangat mungkin pengembala tersebut mengambil kambing yang 1 atau 2 tanpa sepengetahuan pemilik kambing. Ini melatih kejujuran Nabi, ya. Dan para ulama juga menjelaskan bahwasanya kambing ini adalah makhluk yang lemah. Dia melatih Nabi SAW merawat, melindungi dari binatang-binatang buas dan lain sebagainya. Dan berbagai macam faidah-faidah, ya, yang disebutkan oleh para ulama, ya. Kemudian para ulama juga menyebutkan bahwasanya ketika seseorang bersahabat atau berinteraksi dengan hewan, ini akan memberikan pengaruh terhadap orang yang memeliharanya, ya. Ini masa muda Nabi, ya, masa kecil tadi dari diasuh oleh kakeknya, dilanjutkan oleh pamannya, dan di masa-masa usia belasan tahun, ya, kurang lebih, Nabi SAW mengembalakan kambing sebagai persiapan mental atau pembentukan mental, ya, sebelum beliau menghadapi manusia dengan berbagai macam karakternya. Barangkali itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.